Di tengah hiruk-pikuknya kota, di balik gedung-gedung yang tinggi, selalu ada tangan-tangan yang tak pernah lelah merajut harapan. Itulah Anantaka. Bukan hanya sebuah nama, namun merupakan gerakan nyata untuk memberikan dedikasi tanpa batas untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya sekedar organisasi, Anantaka adalah jembatan impian. Mereka percaya bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakangnya, berhak atas cahaya pendidikan. Setiap harinya, mereka menyentuh hati, berbagi ilmu, dan memastikan bahwa tidak ada satupun cita-cita yang padam hanya karena keterbatasan biaya. Namun, di sudut lain kehidupan, harapan seringkali terasa seperti kemewahan. Ini adalah Maulana, seorang remaja dengan tatapan mata yang menyimpan sejuta pertanyaan tentang masa depannya. Nama saya Dede Maulana, saya berusia 20 tahun. Sehari-hari saya kuliah, bekerja dan membantu nenek di rumah. Saya punya impian yang sangat besar untuk saya wujudkan. Di balik tumpukan beban hidup yang menyelimuti setiap jengkal ruang, tersimpan satu tekad yang tak pernah luntur. Sekolah. Saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya tahu laptop ini adalah senjata saya. Saya akan terus berjalan, meski langkah ini harus membelah kegelapan. Karena satu-satunya yang lebih menakutkan dari kemiskinan adalah tidak adanya kesempatan untuk mengubahnya. Perjalanan ini dimulai dari saat bangku SMP, di mana saat itu saya mendapatkan perlakuan yang tidak cukup baik atau pembulian. Pada saat itu tas saya dilempar, entah dibuang kemana, dan ada sedikit perundungan, dan beberapa teman juga mengucilkan saya pada saat itu. Nah, di saat itu saya benar-benar sangat trauma dan tidak ingin hal-hal itu terjadi lagi. Saya pada akhirnya keluar sekolah. Setelah 1 tahun saya tidak melanjutkan sekolah, dan dimana waktu itu saya ingin sekolah kembali. Pada saat itu saya bertemu dengan Yayasan Anantaka, dan melalui Yayasan Anantaka itu saya mendapatkan program Jaring Mimpi, dan di situ hak-hak saya untuk kembali bersekolah akhirnya bisa terwujudkan kembali. Pada saat itu, waktu di bangku SMP, saya melanjutkan sekolah kembali setelah 1 tahun keluar dari SMP yang lama. Bagi Maulana, bangku sekolah bukan hanya tempat untuk belajar. Akan tetapi, menjadi langkah awal ia untuk memutar roda kehidupan agar bisa keluar dari keterpurukan. Pada program Jaring Mimpi, di waktu itu saya pertama kali masuk SMP, saya mendapatkan teman-teman yang sangat banyak dan ramah sekali. Nah, pada saat itu saya juga diberi sepeda sama kepala sekolah dari SMP tersebut, dan diberi semangat agar terus melanjutkan sekolah saya dan jangan mudah putus asa. Pada saat itu juga saya juga tidak hanya diberi sepeda ketika dari SMP itu berkunjung ke rumah, saya juga diberi beberapa peralatan, entah itu peralatan kayak kursi dan lain-lain untuk perawatan di rumah. Pada program Jaring Mimpi itu saya juga mendapatkan uang saku dan uang transport dan beberapa peralatan pendukung untuk sekolah. Contohnya kayak buku, pensil, pulpen, dan lain-lain. Ada tas juga. Nah, di situ saya merasa sangat terbantu dan tersupport mendapatkan program Jaring Mimpi itu. Putus sekolah bukanlah pilihan. Ia adalah luka yang dipaksakan oleh keadaan. Namun, harapan selalu menemukan jalannya. Melalui program Jaring Mimpi, Anantaka bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Semarang untuk menarik kembali anak-anak yang terputus dari pendidikan, mengembalikan mereka ke tempat yang seharusnya, sekolah.
Karena ketika satu anak kembali ke sekolah adalah satu masa depan yang diselamatkan. Jaring mimpi tidak hanya menghubungkan pendidikan, tetapi juga mengembalikan harapan. Dan menenun kembali mimpi yang hampir hilang. Jaring mimpi bersama sekolah-sekolah di kota Semarang mengembalikan anak pada pendidikan, menghidupkan masa depan. Saya sangat senang dan bahagia pada saat itu saya bertemu dengan teman-teman yang baik dan guru-guru yang sangat baik. Di situ saya sangat merasa tersupport hingga akhirnya pada saat itu saya bisa lulus dan melanjutkan ke SMK. Pada waktu SMK saya juga mendapatkan dukungan kembali dari program Jaring Mimpi, yaitu dari uang transport dan dari segi peralatan alat tulis hingga tas dan lain-lain. Dan di situ juga saya tidak mengeluarkan uang biaya sepeser pun, di situ dibantu total hingga lulus oleh program Jaring Mimpi. Selain dari biaya-biaya tersebut, saya juga sering dikunjungi oleh teman-teman relawan dari Jaring Mimpi, dan di situ saya ditanyain ada kendala atau sebuah masalah atau hal-hal yang memang butuh solusi, dan di situ saya dibantu oleh teman-teman Jaring Mimpi. Selain dukungan biaya dan kebutuhan sekolah, anak-anak penerima program Jaring Mimpi juga mengikuti konseling rutin di setiap bulannya bersama konselor yang berpengalaman. Mereka memiliki ruang psikologis yang aman untuk bercerita, mengekspresikan emosi, dan mendapatkan pendampingan yang tepat. Dengan pemenuhan ruang psikologi ini, tumbuh kembang mereka tidak hanya terjaga secara akademik, tetapi juga secara mental dan emosional. Dan program Jaring Mimpi ini di sini hanya sampai tingkat SMA. Karena program Jaring Mimpi ini hanya sampai tingkat SMA, sedangkan saya ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Dari itu saya dibantu oleh teman-teman dari Anantaka mencari akses beasiswa untuk melanjutkan kuliah melalui jalur KIP. Dan alhamdulillah pada akhirnya saya dibantu teman-teman dari Anantaka. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri di Semarang. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah mulai berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Selain itu, saya juga dibantu dicarikan akses untuk mendapatkan biaya hidup bulanan oleh Anantaka. Selain kuliah, saya juga sedang bekerja di salah satu yayasan yang menampung bayi terlantar dan anak-anak jalanan. Nah, di situ saya membantu mengembangkan dokumentasi dan media sosial. Bagi sebagian orang, pagi adalah awal. Bagi Maulana, pagi adalah perjuangan. Ia bekerja bukan karena ingin lebih cepat sampai, tetapi karena ia tak ingin berhenti. Di antara lelah dan keterbatasan, ia memilih tetap belajar. Di antara keterpaksaan hidup, ia memilih tetap bermimpi. Tak ada sorak-sorai, tak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah satu keyakinan, bahwa hari ini, hari yang berat, adalah tangga menuju cita-cita. Karena mimpi tak menunggu orang yang menyerah. Dan Maulana memilih untuk terus melangkah. Dengan mendapatkan program Jaring Mimpi ini, saya bisa menyelesaikan sekolah dan mendapatkan semangat yang sangat baru untuk meraih mimpi dan terus mengembangkan bakat-bakat saya. Saya merasa dekat sekali dengan mimpi saya karena saya mendapatkan dukungan pendidikan dari program Jaring Mimpi. Semoga program Jaring Mimpi ini terus ada untuk membantu anak-anak yang haknya harus diperjuangkan, yaitu terutama dalam pendidikan.
Saya harap program Jaring Mimpi ini akan tetap ada untuk anak-anak yang kurang beruntung agar mereka mendapatkan hak pendidikan seperti saya. Bersama Jaring Mimpi, setiap anak punya kesempatan untuk menulis masa depannya sendiri. Kisah Maulana adalah pengingat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Berkat tangan kasih Anantaka, satu lagi cahaya impian berhasil dinyalakan. Kisah ini mengajarkan kita, sebesar apapun tembok keterbatasannya, ia akan runtuh di hadapan kekuatan tekad dan sentuhan kepedulian yang tulus. Masih ada mimpi-mimpi kecil yang menunggu untuk diraih. Masih ada anak-anak yang ingin kembali belajar, namun terhalang oleh keadaan. Program Jaring Mimpi hadir bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk mengajak kita semua bergerak bersama. Karena satu uluran tangan bisa mengembalikan seorang anak ke bangku sekolah. Dan satu langkah kecil bersama bisa mengubah masa depan yang lebih cerah. Mari bergerak bersama melalui program Jaring Mimpi, agar lebih banyak anak terbantukan, lebih banyak mimpi kembali menemukan jalannya.